Mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuruddin waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu tafsir Agatis yang dimuliakan Allah dan juga Ustadz Wahid Rahman, terima kasih telah hadir bersama-sama kita, dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang senantiasa dicurahkan kepada kita. Wal khusus pada pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan ridho Allah dan juga nikmat yang tak terhingga sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini bertolabul ilmi melanjutkan daripada kajian ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta para pengikut, sahabat, keluarga dan kita semua yang ada di sini, dan semoga kita termasuk dari umat beliau mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita pekan lalu sudah membahas atau mengkaji ayat Maliki Yaumiddin, dan kita akan melanjutkan dengan ayat-ayat yang lain pada pekan ini, dan semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mempercepat, mempersingkat waktu karena waktu kita terbatas, kajian dan taklim saya serahkan sepenuhnya pada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah Pak Sikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah. Karena dengan nikmat yang Allah berikan berupa iman, Islam, kesehatan, dan kemauan, sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian virtual ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai karena Allah, kita sampai pada ayat kelima ya. Sekarang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ayat kelima. Kemarin Bismillahirrahmanirrahim. Satu sudah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dua. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Sekarang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Iyyaka hanya kepada Engkau lah. Ya Allah, na'budu, kami menyembah atau kami menghambakan diri. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu lah ya Allah, nasta'inu, mohon pertolongan. Ini kalau kita lihat dalam tafsir, kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan.
Menurut ulama tafsir, terutama dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menjelaskan sikap manusia dalam beragama itu terdapat dalam dua kata ini, atau dalam satu ayat ini. Saya ulangi, ya, sikap beragama manusia secara keseluruhan itu berpangkal dari makna kedua kalimat ini, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga ulama memberi kesimpulan bahwa rahasia Al-Quran itu ada pada surat Fatihah. Dan rahasia surat Fatihah itu ada pada dua kalimat ini. Saya ulangi ya, agar kita bisa pahami tentang betapa hebatnya nih ayat. Ini ayat 5 atau dua kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kata ulama bahwa sikap beragama secara keseluruhan, saya ulangi, sikap beragama secara keseluruhan berpangkal dari makna kedua kalimat ini, yaitu kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Lalu kemudian ulama-ulama mengatakan bahwa rahasia Al-Quran itu ada pada surat Fatihah. Dan rahasia surat Fatihah itu ya ada pada dua kalimat ini. Ya. Nah, itu begitu agungnya surah ayat 5 ini. Jadi ini totalitas beragama seseorang. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah satu-satu, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Baik, satu-satu kita pahami secara perkata. Yang pertama, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Apa sih arti ibadah? Ibadah dalam tafsir Ibnu Katsir dalam pengertian bahasa diartikan adalah mentaati, ya, dengan perasaan rendah diri. Mentaati dengan perasaan rendah diri, atau mengabdi, atau hamba yang patuh dengan tunduk. Nah, itulah arti dari sebuah ibadah. Itu dalam pengertian etimologi. Perasaan rendah diri, atau mentaati, atau mengabdi, ya, atau patuh dengan tunduk. Sedangkan menurut terminologi atau istilahan, ibadah merupakan suatu sikap yang menghimpun rasa kecintaan, ketundukan, dan takut. Ya, saya ulangi, ibadah dalam pengertian terminologi merupakan sikap yang menghimpun pada seorang hamba rasa kecintaannya, ketundukannya, dan takut. Nah, ya, yuk kita lihat satu-satu. Misalnya dalam pengertian istilah tadi, perasaan rendah diri ditunjukkan dalam apa? Dalam ibadah, sujud. Maka dalam Islam itu, ketika kita berzikir atau mengingat Allah, itu hendaknya dengan merendahkan diri. Coba buka Al-Quran. Surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takun minal ghafilin. Monggo, Pak Sikit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati, rendah diri ya, dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Nah, inilah. Jadi Allah berfirman, sebutlah Rabbmu, wadhkur, sebutlah Rabbmu, nama Rabbmu, baik zikir di luar maupun dalam salat, fi nafsika, dalam hatimu, tadarruan. Nah, itu tadi ya, dengan merendahkan diri. Wa
khifatan, dan rasa takut. Ya. Tadi menghimpun rasa kecintaan, tunduk dan takut. Wa khifatan, dan rasa takut. Wa dunal jahri minal qaul, dan tidak mengeraskan suara. Jadi sekali lagi bahwa ibadah itu harus dilakukan dengan rendah diri. Ya, merendahkan diri. Ibadah itu artinya merendahkan diri. Maka coba lihat ayat 206-nya. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Nah, ini sunnah kita untuk sujud ketika mendengar ayat ini. Monggo, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka mentasbihkannya, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Nah, sesungguhnya innalladzina, sesungguhnya malaikat-malaikat inda rabbika, yang ada di sisi Rabbmu, la yastakbiruna, tidak menyombongkan dirinya. Gitu. Ya, tapi merendahkan dirinya. Di sini diartikan tidak enggan menyembah Allah, an ibadatihi, dari menyembah Allah, wa yusabbihunahu, dan mereka menyucikan Allah, tasbih, walahu yasjudun, dan kepadanya lah mereka selalu bersujud. Nah, ini makna dari sebuah ibadah. Jadi merendahkan diri kita sekaligus rasa takut dan rasa cinta. Ini perbedaan. Kalau takut kita kepada makhluk itu biasanya kita lari, menjauh. Kita takut pada seseorang, pasti kita lari. Kita takut pada binatang, pasti kita menjauh. Tapi takut kepada Allah, malah kita mencari Allah. Takut kepada Allah, malah mendekat kepada Allah. Ya. Baik, saya teruskan. Jadi ibadah itu adalah sikap yang menghimpun rasa kecintaan, ketundukan, dan takut. Jadi kalau orang beribadah itu merupakan wujud apa? Wujud dari sikap kecintaannya kepada Allah. Yang kedua, sikap ketundukannya kepada Allah, dan sikap takutnya kepada Allah. Ya. Jadi karena Allah yang memerintahkan kita memang untuk beribadah. Buka surat Ad-Dariyat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Monggo. Surat 51 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ini kan perintah. Nah, ibadah itu rasa ketundukan kita kepada Allah, rasa cinta dan rasa takut. Wa ma khalaqtul jinna, dan aku tidak ciptakan jin wal insah, dan manusia ini illa liya'budun, melainkan supaya mereka menyembahku. Jadi menyembah Allah itu adalah perintah. Nah, sebagai bentuk ketaatan kita, maka ibadah itu kita lakukan. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah, maka ibadah kita tunaikan. Sebagai bentuk rasa takut kita kepada Allah, kita mendekat kepada Allah dengan beribadah. Begitu. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah. Kemudian iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maka kalau demikian, sahabat-sahabat sekalian, jangan pernah kita minta tolong kepada selain Allah. Ya, jangan pernah minta tolong kepada selain Allah. Ya. Jadi bagaimana kita minta tolong? Ya hanya kepada Allah. Jangan, mohon maaf ya, saya agak menyimpang sedikit, jangan ke dukun. Ya, minta kepada Allah. Bangun malam. Minta itu kepada pintunya yang nggak pernah tertutup. Minta itu kepada yang maha memberi. Minta itu kepada yang memiliki. Bagaimana kita minta kepada yang nggak memiliki? Manusia itu kan tidak memiliki. Dukun tidak memiliki. Maka mintanya itu kepada yang maha memiliki.
yaitu Allah. Minta kepada yang maha memberi, yaitu Allah. Minta kepada yang pintunya tidak pernah tertutup. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dua ayat ini menyembah kepada Allah dan meminta kepada Allah, ini apa namanya? Merupakan keagungan dalam agama. Ya, di mana orang hanya menyembah kepada Allah dan orang hanya meminta kepada Allah, memasrahkan segalanya kepada Allah. Coba buka Quran surat Hud. Ya, surat Hud itu surat 11 ayat 123. Fa'bud rabbaka wa tawakkal 'ala Allah. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, walillahi ghaibus samawati, dan kepunyaan Allah lah ya yang ghaib. As-samawat yang ada di langit, wal ardi dan di bumi. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu, dan kepada Allah lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Maka karena itu sembahlah Allah, wa fa'buduhu, sembahlah Allah, wa tawakkal alaih, dan berpasrahlah kepada Allah, minta kepada Allah, pasrahin kepada Allah. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, dan sekali-kali Allah tidak lalai dari apa yang kamu kerjain. Jadi milik Allah semua yang gaib di langit dan di bumi ini. Nggak ada yang tahu. Dukun nggak tahu. Kalau mereka bilang tahu, mereka ingkar kepada Al-Quran. Karena yang tahu itu yang gaib di langit di bumi itu hanya Allah. Kalau gitu ya minta sama Allah. Kalau gitu ya sembah Allah. Jangan, mohon maaf, yang aneh-aneh. Mintalah ke dukun. Atau orang menamakan dirinya kiai. Tahu ini punya korma. Lah, nggak tahu. Tidak tahu. Karena yang tahu gaib, walillahi, hanya milik Allah, kunci-kunci yang gaib. Semua yang ada di langit dan di bumi. Ya. Jadi tidak ada yang tahu itu. Jangan kita dibodoh-bodohi. Begini, belajar agama itu jadi bersih agama kita. Jadi kita tidak tidak mempersekutukan Allah gitu, karena jadi bersih. Makanya kemudian Allah bilang, sembah Allah, jangan menyekutukan Allah. Quran surat 4 ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, ya, apa kata Allah? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan pernah menyekutukan Allah. Nah, ya kalau mau nyembah Allah, jangan menyekutukan Allah. Atau sekarang ini ada orang yang menyembah Allah, tapi masih minta kepada selain Allah. Nah, dia tidak paham tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada nggak orang yang menyembah Allah, tapi minta kepada selain Allah? Ya dia sholat, tapi juga ke dukun. Ada nggak kira-kira, Pak? Ada nggak, Bun? Ada. Ada ya, wanita. Karena itulah Quran kasih tahu. Ada tuh orang begitu. Pada surat 25 ayat ke-68. Dan kita lihat nanti konsekuensinya ketika dia ibadah kepada Allah, tapi juga minta kepada selain Allah. Ya. Quran surat 25 Al-Furqan ayat 68 sampai 69. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar,
dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat, Hukumannya yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. saya kurang setuju dengan terjemahan yang awal tadi, Bu. Karena langsung dia mengatakan syirik. Mestinya begini, terjemahan yang pas. Walladina, dan orang-orang la yad'una, yang tidak menyeru mereka ma'allahi, beserta Allah, ilahan, Tuhan yang lain. Itu tepatnya. Walladina, dan orang-orang yang tidak menyeru, ya, menyembah bersama Allah Tuhan yang lain. Dia nyembah Allah, tapi juga dia minta kepada yang lain. Itu maksudnya. Lalu disederhanakan langsung syirik, itu di terjemahannya Ibu. Sebenarnya kurang pas itu. Dan orang-orang yang tidak menyeru Tuhan yang lain beserta Allah. Artinya dia tidak beribadah, tapi juga dia tidak minta kepada selain Allah. Dia juga minta kepada selain Allah maksudnya. Ya. Dan orang-orang yang tidak membunuh yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Dan orang yang tidak berzina. Siapa melakukan demikian atau satu di antaranya, hukumannya berat. Jadi dia sholat, dia kedukun, hukumannya berat. Apa itu hukumannya? Dilipat gandakan azabnya kelak di hari kiamat dan mereka kekal di neraka dalam keadaan hina. Tapi kalau kita sudah terlanjur begitu gimana Pak Ustaz? Kita terlanjur dulu, masa kita belum mengerti, belum paham iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bagaimana Ustaz? Nah, Allah itu ternyata rasa cintanya melebihi rasa murkanya. Cinta dan sayangnya Allah itu mendahului murkanya. Maka lihat pada ayat 70-nya. Allah berikan kabar gembira. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah. Karena sesungguhnya nggak ada orang yang nggak pernah salah. Nggak ada orang yang nggak pernah dosa. Karena manusia mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Lalu kemudian, nah, orang baik itu ya bukan orang yang nggak pernah salah dan bukan orang yang nggak pernah lupa. Tapi orang baik itu orang yang sadar kalau pernah salah dan pernah lupa. Bagaimana ditunjukkan kesadaran? Mantaba, dengan taubat. Lalu diperkuat iman. Lalu dia ganti semua kejelekannya tadi dengan amalan-amalan saleh. Bukan hanya tidak dimaafkan oleh Allah, bahkan seluruh kejelekannya itu diganti oleh Allah dengan kebaikan. Nah, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Enak ya, kita punya Allah yang Maha Pengampun. Kita punya Allah yang Maha Penyayang. Masya Allah. Ya. Nah ini, makanya kesalahan apapun yang kita lakukan, itu Allah beri ampunannya. Nggak ada yang nggak diampuni. Ya, sekali lagi coba baca Quran, surat 39 ayat 53. Ini mohon maaf ya, saya lebih senang mempelajari tafsir itu ayat dengan ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Dosanya sudah tidak terukur, udah saking banyaknya. Tapi Allah bilang apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau Allah membuka harapannya, kalau Allah menjanjikan seluruh dosa dimaafkan, kok ada ustadz yang membatas-batasi nggak bakal dimaafin, itu dari mana ceritanya? Gak boleh. Ya, enggak boleh. Jangan membuat orang putus asa. Allah aja bilang jangan kalian putus asa. Tapi kita ustadz-ustadz membuat orang putus asa. Nggak dimaafin. Berat. Jangan. Allah itu Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Nah, persoalannya, nah,
Kalau kita menyembah Allah tapi minta kepada selain Allah, artinya kita menyekutukan Allah dan itu kita tidak taubati, bahayanya berat. Bahayanya sangat berat. Saya ulangi, kita menyembah Allah, minta kepada selain Allah, atau bahkan kita beribadah kepada selain Allah, itu kan syirik. Kalau kita tidak taubati, maka berat sekali hukumannya. Apa itu? Coba satu-satu mulai hukuman di dunia dan akhirat. Satu, orang menyekutukan Allah itu dikelompokkan oleh Allah pada dosa yang sangat besar. Quran surat 4 ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saya beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu saya meminta pertolongan. Saya tidak mungkin beribadah kepada selain Allah dan tidak mungkin minta kepada selain Allah. Nah, kalau ternyata itu pernah dilakukan, itu masuk dalam wilayah syirik. Nah, kalau kita tidak taubati, ingat, syirik itu dosa yang sangat besar. Wa may yusyrik billah, siapa menyekutukan Allah dengan sesuatu, wa may yusyrik billah, ya, dan bagi siapa yang mempersekutukan Allah, ya, faqad iftara itsman 'azima, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Dosa terbesar adalah dosa mensekutukan Allah. Satu. Yang kedua, bahaya syirik itu, kata Allah juga dalam Quran, surat yang sama, ayat ke-116. Bahwa syirik itu diumpamakan kesesatan yang sangat jauh. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Nah, wa may yusyrik billah, siapa orang mempersekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Kalau orang tersesat, sesatnya dekat, gampang baliknya. Dosa yang lain tuh orang gampang balik itu ke jalan yang benar. Tapi orang menyekutukan Allah susah baliknya. Karena itu adalah kesesatan yang sangat jauh. Susah betul baliknya. Untuk diajak pada kebenaran itu berat. Susah betul. Karena kesesatannya yang sangat jauh. Nah, itu dua, bahaya syirik. Bahaya syirik yang ketiga, ya, kalau tidak paham iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, orang yang mempersekutukan Allah itu apa ya? Tidak akan mendapatkan rasa aman, tenang, dan petunjuk itu akan hilang dari dirinya. Saya ulangi, orang yang mempersekutukan Allah itu tidak akan mempunyai rasa aman dalam hidupnya. Dan petunjuk itu hilang. Tapi kalau orang yang tidak menyekutukan Allah kan, dia sandarkan segalanya kepada Allah, sehingga hidup itu tenang. Dan dia akan terus terbimbing pada jalan yang benar. Petunjuk itu tidak akan hilang. Tapi kalau sudah menyekutukan Allah, insya Allah hidupnya itu terombang-ambing, rasa amannya hilang, lalu kemudian petunjuknya pun tidak ada. Ya. Quran surat 6 ayat 82. Surat 6 itu surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik,
Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Nah, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, ya, mereka itulah orang yang mendapatkan rasa aman. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bagaimana tidak orang beriman itu akan mendapatkan rasa aman? Coba. Ada cobaan, ujian pun segalanya dikembalikan kepada Allah. Menyandarkan dirinya kepada Allah. Berharap kepada Allah. Memasrahkan segalanya kepada Allah. Disinilah muncul ketenangan itu. Dan dia akan terus terbimbing dalam petunjuk yang benar. Tapi kalau orang mempersekutukan Allah, ya dia sholat, tapi dia kedukun. Rasa amannya akan hilang dari dirinya. Dan dukun itu afwan ya. Mohon maaf ya. Tidak ada membuat orang itu sekali datang kepada dia, dia akan terus datang. Karena memang dibuat demikian. Ya, jadi itu bahayanya syirik. Dan banyak sekali bahaya syirik yang lebih parah itu banyak sekali. Bahkan orang mempersekutukan Allah itu, sahabat-sahabat, teman-teman sekalian, itu bisa melenyapkan ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan. Saya ulangi, mempersekutukan Allah itu akan melenyapkan ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan. Ini Quran yang bilang, surat yang sama, ayat 88. Dzalika hudallahi yahdi man yasha yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun. Monggo. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Itulah petunjuk Allah, dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Walau asyraku, dan sekiranya mereka mempersekutukan Allah, lahabita anhum, maka lenyaplah dari mereka makanu ya'malun, amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Coba, hancur capek-capek kita beramal. Salat kita, ibadah kita, karena kita mempersekutukan Allah. Dan ini Quran yang memberitahu. Makanya kenapa para ustadz itu gencar sekali berdakwah, ayo jangan mempersekutukan Allah, jangan percaya sama dukun, jangan begini-begini. Kenapa? Bentuk cinta. Karena kasihan amalan-amalan yang dilakukan lenyap, hilang. Coba buka lagi surat yang surat 39 Az-Zumar ayat 66. Mohon maaf, ayat 65. Surat 39 ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Coba renungkan betapa ruginya ya. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu Muhammad. Wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelum kamu Muhammad. La in asyrakta, seandainya engkau mempersekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, ya niscaya hapuslah ya amal-amalanmu, ya niscaya hapuslah amalanmu, habis. Wala takunanna minal khasirin, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Nah, maka ayo pahami betul, iyyaka na'budu, hanya kepadamu saya beribadah ya Allah, tidak yang lain. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Fa'buduhu, sembahlah Allah, wa tawakkal alaih, dan berpasrahlah kepadanya. Bukan hanya itu, orang yang mempersekutukan Allah itu, mohon maaf ya, orang yang mempersekutukan Allah itu haram surga baginya.
dan tempat yang pantas hanya neraka. Ya. Saya nggak tahu kalau ada ustadz itu bela-belain tukang tenung, tukang ramal, dukun, saya nggak paham itu. Nggak usah jauh-jauh ngajinya, baca Fatihah aja yang benar. Apalagi sampai seperti yang Anda jelaskan ini, orang nggak mau mempersekutukan Allah. Ya, kenapa? Orang mempersekutukan Allah itu surga haram, neraka yang pantas baginya. Quran surat 5 ayat 72. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Surat 5 ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Innahu sesungguhnya mayyusyrik billah, siapa mempersekutukan Allah dengan sesuatu, faqad harramallahu alaihi jannah, maka sungguh haram, Allah mengharamkan bagi orang yang mempersekutukan Allah itu surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya ialah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, tidak ada bagi orang-orang yang syirik itu seorang penolong pun nanti. Jadi kalau ada ustadz menyampaikan bahaya syirik itu karena cinta ya. Karena kasihan. Kita nggak pengen kita bersaudara ya diancam dengan neraka, diharamkan surga karena perbuatan syirik. Iya karena Allah, hanya kepadamu kami beribadah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ya. Nabi mengatakan man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Siapa orang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, dakhala al-jannah, maka dia masuk surga. Wa man mata, dan barang siapa meninggal yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar, dengan mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia neraka tempatnya. Ya, neraka tempatnya. Bahkan Allah memberi ancaman orang yang mempersekutukan Allah, bukan hanya ini, banyak sekali ya. Seperti misalnya dalam surat Al-Bayyinah. Ya, surat Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya. Surah Al-Bayyinah. Surat berapa Ustadz? Terus ke bawah. Terus Pak, jauh Pak. Surat berapa? Surat Al-Bayyinah itu surat berapa ya Bun? Aduh anak kok lupa. Itu tuh ada tadi lewat. Nah, itu tuh. Ayat 6. Ya, monggo. Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Coba perhatikan. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kafir, min ahli kitab, dari ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah, fi nari jahannam, mereka masuk ke neraka jahanam, khalidina fiha, kekal mereka di neraka. Ulaika hum syarrul bariyah, kata Allah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Nah, kalau begitu mari kita sembah Allah dengan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai closingnya, ayo kita ibadah kepada Allah penuh keikhlasan, tidak boleh dicampur dengan
syirik. Ya, closingnya adalah surat 39 ayat 2 dari ayat ini agar bersih. Surat 39 ya. Mulai dari ayat mohon maaf, ayat selanjutnya ayat 3. Nah, ala lillahi dinul khalis. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Ala lillahi dinul khalis, hanya milik Allah lah agama yang bersih dari syirik. Ya beribadah ya hanya kepada Allah, minta ya hanya kepada Allah, gitu. Ya. Lalu nanti berkata mereka itu, mana abudu, orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka berkata, saya tidak menyembah mereka. Saya tidak menyembah itu. Saya hanya menjadikan itu sebagai media untuk mendekatkan diri saya kepada Allah. Itu tidak boleh, kecuali yang sudah disyariatkan oleh Allah. Mohon maaf ya. Mohon maaf lahir batin. Orang datang ke kuburan boleh enggak? Boleh. Sunnah hukumnya. Disyariatkan dalam Islam. Untuk apa? Satu, ucapkan salam. Dua, doakan ahli kubur. Yang ketiga, kita ingat mati. Jadi bukan minta. Nah, ketika mereka minta, mereka bilang, saya nggak nyembah itu kok. Saya hanya menjadikan itu sebagai perantara agar saya dekat dengan Allah. Bertentangan nih dengan Quran ini. Surat 39 ayat ke-3. Nah, teman-teman sekalian, ini memang agak kenceng di ayat ini. Kenapa? Rahasia Al-Quran itu ada pada surat Fatihah. Dan rahasia surat Fatihah itu adalah pada ayat 5 ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saya beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu saya meminta pertolongan. Nah, sampai sini ada yang mau tanya? Terima kasih Ustadz. Saya pikir ini penjelasan yang sangat luar biasa, dan juga seperti kata Ustadz tadi, inti daripada Al-Fatihah adalah ayat kelima ini. Nah, mungkin sebelum teman-teman tanya, saya ada yang sedikit mengganggu Ustadz. Jadi kalau yang menyekutukan Allah dalam arti yang tadi secara jelas mungkin kita bisa hindari Ustadz. Kadang-kadang yang kita takutkan kan adalah menyekutukan yang mungkin secara halus Ustadz. Kayak misalkan kita bersumpah gitu kan, demi Allah, demi Rasulullah, itu apakah juga membolehkan. Kemudian juga yang tadi Ustadz katakan bertawasul Ustadz. Yang mohon maaf ini beberapa aliran atau kelompok itu bertawasul ini malah seperti dianjurkan Ustadz. Menurut Ustadz bagaimana? Makasih. Baik, jangan menurut saya, Pak. Menurut Al-Quran dan Sunnah. Menurut saya bisa buat agama nanti urusan. Jadi gini, yang pertama tadi soal syirik khafi namanya. Syirik yang tersembunyi ya, jahri, tidak jahri tapi sirri. Syirik yang tersembunyi. Itu memang tipis. Ya, seperti misalnya, ada anak menyeberang jalan. Lalu kemudian anak itu bapak tarik. Sehingga dia tidak tertabrak. Sebulan kemudian, bapak bertemu kawannya, dan kawannya melihat anak itu. Lalu bapak cerita, tuh anak dulu kalau nggak ada saya sudah mati. Itu pun sudah syirik. Karena seolah-olah yang memberi hidup dia. Itu salah. Itu syirik khafi namanya. Bahkan seorang ulama, ya, pengarang kitab Aqidah As-Sahihah, di halaman akhir, orang sholat riya itu syirik khafi. Orang sholat riya itu syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Kenapa? Karena harusnya sholat itu karena Allah, tapi dia melakukannya karena manusia. Riya itu kan karena manusia. Maka dia sudah mempersekutukan Allah. Ya. Nah, tapi tentu Allah Maha Pengampun. Bertobatlah kita kepada Allah. Ya, memohonlah kepada Allah. Atau tadi contoh, bersumpah,
atas demi Allah dan demi Rasulnya. Bagaimana ada kata demi Rasulnya itu? Demi Allah saja. Sudah cukup. Wallahi. Ya, demi Allah. Dan kita tidak boleh bersumpah selain menyandarkan kepada Allah. Tidak boleh. Tapi Allah bersumpah atas nama makhluknya boleh. Wadduha wallaili wasyamsi. Itu kan memang. Tapi manusia nggak boleh bersumpah. Bersumpah itu demi orang tua saya. Nggak ada. Demi Allah. Itu ya. Nah, ada contohnya nggak usah. Kalau sumpah pegang Quran. Nggak ada contohnya dari Nabi. Kalau sumpah itu ada contohnya megang Quran. Uang Qurannya belum dibukukan di zaman Nabi. Kita ikut siapa? Iya. Gitu. Nggak ada contohnya ya. Abu Bakar nggak mencontohkan. Zaman Abu Bakar belum ada juga Qurannya. Zaman Umar belum ada juga. Zaman Utsman cuma ada dua. Satu dipegang Utsman, satu dibawa ke Mekah oleh Aisyah. Jadi nggak ada contohnya. Sumpah itu wallahi demi Allah. Udah cukup. Ya. Nah, taib, ya. Jadi ada syirik yang memang syirik khafi, namanya syirik tersembunyi. Soal tawasul. Apakah ada tawasul? Ada. Yang pertama bertawasul kepada orang yang hidup dan soleh. Hidup dan soleh. Misalnya nih, Pak Indrawanto, saya mau pergi umroh. Saya bertemu dengan Pak Indrawanto. Saya bilang, Pak Indra, doain saya Pak Indra ya. Semoga perjalanan saya lancar, selamat. Itu kan bertawasul saya. Kepada Pak Indrawanto. Kenapa? Karena masih hidup dan soleh. Hidup dan soleh. Gitu ya. Hidup kalau tidak soleh jangan ya Pak. Misalnya Pak Sigit mau pergi umroh. Terus di pinggir jalan ketemu temannya lagi mabuk gitu. Mau kemana? Mau umroh. Tolong doain ya. Doa awake dhewe gak iso ya. Apalagi doain kita. Gitu ya. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah bertawasul dengan amal soleh. Bertawasul dengan amal soleh kita. Makanya kita harus punya amal soleh andalan. Ya, seperti misalnya orang yang terjebak dalam goa. Ya, kan ada kisahnya itu ya. Lalu goanya tertutup gitu ya. Yang satu dia bertawasul karena saking cintanya kepada ibunya gitu, dia tidak memberi minum susu ya kepada ibunya sebelum kepada ibunya, anak-anaknya tidak diberikan dulu. Pernah satu waktu anaknya itu sampai kehausan karena ibunya ketiduran, dia nggak kasih anaknya itu. Gitu. Maka dia bertawasul kepada Allah, ya Allah, jika amalku itu sebagai bentuk cinta kepada ibuku menjadi amal saleh, maka bukakanlah pintu ini. Terbuka itu. Nah, gitu. Yang satu bertawasul dengan amal saleh yang lain, yang satu bertawasul dengan amal saleh yang lain. Maka kita harus punya amal saleh andalan. Jadi bertawasul kepada orang yang hidup dan saleh boleh. Yang kedua bertawasul dengan amal saleh kita boleh. Makanya orang sering bilang, ya Allah, saya mau bersedekah, dengan sedekahku ini mudah-mudahan jadi amal solehku. Ya Allah, tolong ya Allah anakku luluskan. Nah, gitu boleh tuh. Boleh bertawasul dengan amal soleh. Wallahu a'lam. Yang sering kita dapetin kan bertawasul. Saya nggak tahu apakah itu bertawasul. Sampai situ saja. Sampai situ. Sensitif Ustaz ya. Oke. Saya baiklah dipahami. Ya. Dijelaskan. Mungkin teman-teman ada yang bertanya bisa langsung membuka mic-nya. Assalamualaikum Sigit, Pak Ustadz. Ya, silakan Bu Mus. Saya ada pertanyaan mengenai syirik ini ya. Kan ada istilah zaman sekarang itu menuhankan uang, menuhankan jabatan. Secara ibadah dia nggak menuhankan siapapun gitu. Nah ini dalam konteks sehari-hari, kadang-kadang ya, kita misalnya nih dipanggil atasan, padahal itu jam sholat gitu ya. Kita lebih takut menghadap atasan kita gitu. Itu termasuk syirik nggak, Ustaz? Saya nggak sepakat kalau itu dimaksudkan syirik. Ya dia mementingkan dunia. Dia mementingkan dunia, tapi dia tidak syirik. Saya kasih rumus, Bun. Buka surah 28 ayat 77. 28 ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasad innallaha la yuhibbul mufsidin. Bentar. Bantu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ini Bunda, kata Allah, carilah oleh kalian, ya, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, ya, kebahagiaan negeri akhirat. Jadi orientasi kita mestinya akhirat itu. Lalu dunianya apa? Kata Allah, jangan kau lupakan duniamu. Nah, jangan dibalik, orientasinya dunia, yang penting akhirat nggak lupa aja. Nah, itu yang salah. Tapi apakah itu syirik? Kalau misalnya nih waktu azan, lalu kemudian kita dipanggil atasan, kita pergi, lalu sholatnya kita tunda nanti misalnya barang setengah jam, apakah itu syirik? Tidak, tidak syirik. Tetapi bahwa dia mendahulukan dunia daripada akhirat bertentangan dengan ayat ini. Dipahami tak Bun? Jadi orientasi kita tuh akhirat, dunia jangan lupa aja gitu. Jangan dibalik, orientasinya dunia, yang penting akhirat nggak lupa. Itu konsep hidup yang salah. Jadi kalau menunda sholat karena dipanggil atasan itu mendahulukan dunia nggak Ustadz? Ya, mendahulukan dunia tapi tidak sampai ke syirik. Toh masih mau sholat kan? Mau sholat kan nanti? Masih. Iya, kecuali tidak sholat. Nah, sebaiknya sholat dulu. Oleh karena Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah ketika ditanya, amalan apa yang paling dicintai Allah? Sholat di awal waktu. Gitu. Keburu dimarahin Ustadz. Ya tidak apa-apa. Nanti kalau kelamaan bilang, Pak, waktu sholat dulu. Gitu. Sebenarnya nggak ada masalah. Saya juga sama loh, sama Bunda. Kita sama-sama dosen. Jadi saya itu pernah satu waktu dalam rapat, gitu ya, sudah jam 12:30 udah adzan. Saya biasa aja, mohon maaf saya izin sholat dulu. Dan saya tidak pernah malu mengatakan saya sholat dulu. Dan apakah itu ria? Saya tidak merasa ria itu. Karena saya ingin mengedukasi diri saya, mengedukasi teman-teman yang muslim. Kenapa sih nggak istirahat dulu? Sholat yang paling 10 menit. Ya, betul. Nah, gitu lah. Dan insya Allah tidak malu, tidak marah kok atasan kita. Cuman kitanya itu, tadi kata Bunda, kayak lebih takut atasan sama Allah ini. Mohon maaf lahir batin. Ya, nih ada kata sahabat Ali yang sangat luar biasa, Bun. Irtahalatid dunya mudbirah, wartahalatil akhirah muqbilah. Wa likulli wahidatin minhuma banun, wa kunu min abna'il akhirah. ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. Jadi kata Rasulullah begini, kata sahabat Ali, dunia akan pergi meninggalkan kita, sedangkan akhirat akan datang menjemput kita. Masing-masing keduanya, dunia dan akhirat, punya budak. Maka janganlah kalian jadi budak dunia, jadilah kalian budaknya akhirat. Ya, jadilah kalian budaknya akhirat. Lalu kemudian apa? Hari ini yang ada hanya amal, kata sahabat Ali. Tidak ada pertanggungjawaban. Nanti di akhirat yang ada hanya pertanggungjawaban. Kesempatan amal udah nggak ada. Jadi mumpung kita ada di sini, yang kemarin saya sampaikan pada pertemuan minggu lalu, ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah ayul mu'minin akyas. Siapa mukmin yang paling cerdas? Adalah mereka yang paling banyak ingat mati dan mereka yang siapa? Yang mempersiapkan diri oleh-oleh untuk setelah kematiannya. Sebagai closing dari pertanyaan Bunda, ini saya senang membaca dengan ayat dan hadis itu biar kita resapi. Jadi bukan dari saya ya. Sebagai closingnya, buka surat Hud, surat 11, ayat 15 dan 16. Mudah-mudahan ini ayat jadi apa ya? Jadi renungan lah. Ayat 15 dan 16. Iya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Kalau ayat ini direnungi,
insya Allah kita akan mendulukan akhirat daripada dunia. Kata Allah, ya, siapa menginginkan kehidupan dunia serta segala macam keindahannya itu, Allah bilang, kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Mereka kejar dunia, Allah kasih. Allah kasih. Tapi itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan sia-sialah ya apa yang telah mereka kerjakan, yang dia kumpulin dunia sebanyak-banyak. Nggak ada apa-apanya di akhirat. Nggak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya, kata Allah, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta, anak yang kita usahakan itu, ya, hanya perhiasan dunia. Amal soleh yang kontinuitas itulah sebaik-baik pahala di sisi Allah dan sebaik-baik harapan kelak di akhirat. Begitu ya Bunda. Tapi kalau syirik enggak, Bun. Enggak ya. Itu lalai dalam sholat namanya. Tapi tidak syirik. Oh, Bu Mus ya? Tadi Bunda Bu Mus Taslimah. Siap, Kit. Makasih. Oke. Ya, makasih. Mungkin yang lain yang masih ada yang mau ditanya. Mau tanya dong Ustadz. Silakan. boleh dong. Sebenarnya saya sih sebenarnya mau klarifikasi nih lebih tepatnya. Saya pernah membaca ada tulisan dari salah satu ustadz. Kadang kita juga nggak sadar melakukan kesyirikan itu dengan mensejajarkan antara Nabi Muhammad dengan Allah. Gitu. Misalkan di masjid-masjid atau di musola-musola itu dipajang tulisan Allah Muhammad berdampingan. Kemudian misalkan ada bacaan-bacaan salawat yang sepertinya jadi seperti mengkultuskan Nabi Muhammad, bahkan seperti meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad gitu. Itu jadi dikhawatirkan syirik. Maaf ya, misalkan ada yang mencontohkan seperti salawat tibil kulub, itu kan sangat populer ya di kalangan masyarakat kita. Tapi itu ada ustadz yang mengkhawatirkan di kata-katanya itu ada bisa dikhawatirkan mengandung unsur syirik gitu. Apakah benar itu Ustadz? Bunda yang dirahmati Allah, apakah kita mensejajarkan Allah dengan Rasul ketika kita meletakkan lafaz Allah dan lafaz Rasul? Ya tidak. Allah adalah Allah, Rasul itu adalah utusan Allah. Apakah ketika kita meletakkan itu sejajar, lalu pemahaman kita sejajarkan? Tidak ya Bun? Tidak kan? Meletakkannya saja sebagai apa ya, estetika gitu. Ya, misalnya bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran tentang Allah dan Nabi Muhammad dalam satu baris kan tidak apa-apa kan? Syahadat Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul itu sejajar kata-katanya. Ya, walaupun maknanya berbeda. Ya, selama kita tidak mensejajarkan Allah dan Rasulnya ya tidak ada masalah gitu ya. Itu estetika saja. Ya, banyak kaligrafi bahkan di Madinah itu kan juga begitu. Enggak ada bawah ya. Jadi kalau konteks itu saya tidak lah ya. Nah, tapi kemudian orang berselawat itu disunahkan oleh Nabi. Selawat terbaik yang diajarkan Rasul itu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu kemudian ada selawat-selawat yang menempatkan Rasulullah itu seolah-olah minta pertolongan kepada Nabi, yaitu syirik, tidak boleh. Ya, tidak boleh minta pertolongan kepada Nabi. Minta pertolongan kepada Allah. Lalu kemudian minta pertolongan kepada Allah diawali dengan bersolawat, itu boleh. Makanya kita kalau berdoa kan minta pertolongan juga tuh kepada Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama tahmid, alhamdulillah. Yang kedua bersolawat kepada Nabi. Soal selawat yang tadi Ibu sampaikan, saya tidak membacanya dan saya tidak bisa komentar. Wallahu a'lam. Ya, banyak sih di YouTube juga. Tapi ya, makanya tadi saya hanya mengklarifikasi aja. Saya pun pengertian saya menaruh pajangan Allah berdampingan dengan Muhammad itu, saya juga tidak sependapat kalau itu sampai dikategorikan syirik. Cuman kan saya hanya mengklarifikasi, ada ustadz yang mengatakan seperti itu. Terima kasih. Sama-sama selawat yang dulu Ustaz yang banyak berlebihan memuja Nabi Muhammad ya. Baiklah, mungkin ada pertanyaan ya. Selawat terbaik ada selawat yang diajarkan. Oke, siap Ustaz. Ya. Oke Ustaz, mungkin ada yang
lain? Kita baru jam 6.35 sedikit, lebih sedikit. Mungkin 1-2 pertanyaan lagi masih bisa, Ustaz ya. Tanya gitu. Ya, monggo. Iya, Ya, tanya. silakan Mbak Eni. Iya. Ya. Tadi kita juga udah belajar bahwasanya rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada murka Allah. Jadi kalau kita minta ampun dan kita bertobat, itu dosa-dosa kita diampuni. Tapi yang saya terpikir, Ustadz mau bertanya, kita kalau kerja di kantor, itu kan ada fasilitas kantor yang kita gunakan, seperti telepon untuk keperluan pribadi atau fotokopi atau apa. Kira-kira kalau kita itu termasuk dosa bagaimana dan cara memaafkan dosa itu bagaimana? Karena sekarang kita udah nggak kerja di situ lagi gitu loh. Terima kasih Ustadz. Ya Allah, Bun. Saya teringat itu kita perlu belajar bab zuhud ya. Pernah terjadi peristiwa pada seorang pemimpin luar biasa namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini sebagai pemimpin luar biasa. Ketika beliau berada di kantornya, kalau sekarang gitu ya, anaknya datang. Lalu anaknya bilang, "Wahai ayah, assalamualaikum." Kata ayahnya, "Waalaikumsalam." Ketika anaknya datang, ditanya sama ayahnya, "Ada urusan apa? Urusan keluarga atau urusan negara?" Kata anaknya, "Urusan keluarga." Lampunya dimatikan, lalu dibawa keluar. Ya Allah. Oh begitu ya? Ini adalah fasilitas negara. Bukan fasilitas kita. Keluarga. Maka bicara di luar. Begitu zuhud dan hanifnya orang-orang terdahulu. Kita ini suka nggak peduli dengan perkara haram, syubhat. Kita nggak peduli. Kantor itu adalah fasilitas kantor. Tak bisa kita gunakan untuk fasilitas pribadi kita. Gitu. Ya Bun ya. Nah sekarang gimana nih Pak Ustadz? Kita udah keluar. Masih ada atasannya Bun. Kalau ada, mohon direlakan. Kalau tidak ya Ibu banyak sedekah dan Ibu kemudian tobat kepada Allah. Gitu. Tapi ketika kita keluar dari kantor itu Ustadz, atau kita setelah berakhir di kantor itu, kita udah minta maaf, segala maaf kepada atasan kita yang mewakili perusahaan. Dan tapi kita tidak menyebutkan bahwa kita pernah pakai fasilitas itu. Apakah permintaan maaf itu termasuk dari yang tadi itu? Ya, kalau Bunda tegas mengatakan secara general, apapun kesalahan yang saya lakukan di kantor, barangkali ada fasilitas yang saya pakai untuk urusan keluarga, saya mohon maaf, itu selesai itu. Tapi apakah sudah sampai situ kan? Saya itu paling takut di kantor, gunakan telepon aja nggak mau saya. Iya, karena waktu itu juga tidak sadar Ustadz. Jadi mana yang kebutuhan kantor dengan pribadi, dengan apa itu kelihatannya waktu itu tidak terlalu signifikan bedanya di dalam pikiran saya. Mudah-mudahan sih MOU-nya Ibu untuk keperluan karena Ibu ada di kantor, ya anak telepon atau Ibu telepon, mudah-mudahan si kantor nggak apa-apa. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu. Ini pertanyaannya. Ya mungkin satu pertanyaan lagi. Silakan ada yang mau bertanya atau klarifikasi atau komentar. Halo, silakan. Kayaknya sudah Pak Sigit. Oke, ini yang lain sudah ini apa makin takut Ustaz setelah melihat ayat kelima ini Ustaz. Komunikasinya ternyata besar sekali. Kesananya makin kenceng ngajinya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita bisa tutup sesi pagi ini dan insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan depan dengan ayat yang lain atau mungkin masih ayat ini. Baiklah, kita sama-sama tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Kita lakukan bersama-sama. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya kami ada kesalahan. Dan terima kasih sekali pada Ustadz atas pencerahan yang luar biasa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.